Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jen Merianima, NIM 18106111326. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema kedaulatan negara di udara. Langsung kita mulai saja. Prinsip pokok kedaulatan negara di wilayah udara diatur dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional dan merupakan salah satu tiang pokok hukum internasional yang mengatur ruang atau wilayah udara. Prinsip ini juga dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Pada pasal tersebut dinyatakan Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan utuh di wilayah udara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944 dan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982. Sifat kedaulatan yang penuh dan eksklusif dari negara di wilayah udara nasional berbeda-beda dengan sifat kedaulatan negara di laut wilayah. Karena sifatnya yang sedemikian, maka di ruang udara nasional tidak dikenal hak lintas damai. Hanya dengan izin melalui perjanjian multilateral ataupun bilateral, ruang udara nasional dapat dilalui oleh pesawat udara asing. Dari kata komplit dan eksklusif yang terdapat dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944, timbul suatu pertanyaan. Apakah kedaulatan negara di wilayah udaranya dapat dilaksanakan secara penuh dan utuh tanpa memperhatikan kepentingan negara-negara lain? Jawabannya adalah, pada prinsipnya memang setiap negara itu mempunyai hak untuk menjalankan dan memaksakan serta menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi atas orang-orang, benda-benda dan berbagai permasalahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan nasionalnya di dalam wilayah kedaulatannya. Namun kekuasaan tersebut tidak boleh rigid, harus mempertimbangkan prinsip kemanusiaan yang paling mendasar dan tidak bisa begitu saja mengesampingkan kepentingan negara-negara lain. Oleh karena itu, kedaulatan yang penuh dan utuh tersebut juga harus menghormati ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum internasional sebagai kesepakatan masyarakat bangsa-bangsa. Ekstensi horizontal wilayah udara suatu negara mengikuti batas-batas wilayah teritorial darat dan lautan atau perairan yang mengikuti batas-batas wilayah teritorial permukaan negara yang pada dasarnya telah ditetapkan secara mantap baik dalam hukum nasional maupun internasional. Sedangkan untuk menafsirkan batas vertikal secara pokok ada dua teori utama, yaitu yang pertama, teori spasialis yang menghendaki atas batas-batas kedaulatan ditentukan dengan membagi secara tegas antara airspace atau ruang udara dan outer space atau ruang angkasa. Yang kedua, teori fungsional. Teori ini menyatakan jarak ketinggian kedaulatan negara di atmosfer akan ditentukan oleh kesanggupan pesawat udara mencapai ketinggian tertentu. Dengan demikian, teori ini menganjurkan agar pembagian hukum udara dan hukum luar angkasa berdasarkan fungsi dan alat penerbangan yang digunakan. Sekian dari saya, terima kasih.